something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo Virgo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Virgo ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cengkelin. Dan kali ini kita membahas tentang karma dia yang melukai kamu ya. Sebenarnya sih sakit atau nggak sakit itu sebetulnya keputusan kita sendiri ya, tanggung jawab kita sendiri. Tapi kita mau lihat dan ngintip hidupnya dia sendiri. Karena bagaimanapun juga segala perbuatan kita, segala sesuatu itu ada karmanya atau biasa disebut hukum sebab akibat, tabur tuai, apapun sebetulnya esensinya sama ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua Virgo, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, saat ini kiranya berkah berlimpah turun ke dalam hidupmu, miliki rasa syukur yang mendalam atas setiap berkah-berkah ilahi. Uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, okay. Untuk Virgo. Ada Five of Cups di sini. Okay. Lalu ada Four of Pentacles. Ada Three of Staffs reverse. Ini kartunya gedong-gedong ya. Jadi ini satu layar udah penuh buat dia doang. Triumph. And Princess of Pentacles. Okay. Well, di sini Virgo, ini buat kamu yang dealing dengan Pisces, Scorpio, Cancer. Lalu ada Virgo, Taurus, dan Capricorn. Lalu ada Sagittarius, Leo, dan Aries. Jadi ini buat kamu yang dealing dengan ke-9 zodiak tersebut ya. And kira-kira bagaimana kondisinya saat ini? Well, saya akan lihat untuk emosi dasarnya ya. Emosi dasarnya. Dia sedang ketakutan ya. Sedang ketakutan. Ya. Di sini ada takut, emosi takut, dan ada Five of Cups yang menggambarkan bahwa dia sedang bersedih ya. Ada satu kesedihan di sini, merasa kayak ada sedang meratapi kegagalannya ya. Tapi sebetulnya di depan itu sebetulnya dia masih punya harapan. Hanya saja dia memang kondisi mentalnya itu lagi down, jadi tidak melihat ada harapan di depan. Jadi saat ini kondisi mentalnya dia sedang ketakutan, sedang sedih. Oke, walaupun secara finansial saya bisa melihat dia masih fine-fine aja, baik-baik aja, atau bahkan malah justru rezekinya lagi bagus gitu ya. Di sini ada Four of Pentacles dan ada Princess of Pentacles atau Princess of Coins ya, yang menggambarkan bahwa sebetulnya kondisi keuangannya itu dia sedang baik-baik saja saat ini. Tapi entah kenapa ya, dia punya ambisi-ambisi yang lain gitu, Three of Staffs. Punya ambisi lain, masih ada sesuatu yang dia inginkan dan itu gagal gitu loh. Ini dia sedang mengalami kegagalan ya, entah apa, atau mungkin secara finansial memang dia baik-baik aja, tapi ada keruntuhan yang lainnya ya, entah apa ya, entah apa, atau mungkin sedang kena kasus, atau sedang kena masalah, sedang bersitegang dengan orang, sedang berkonflik, dan ini dia dalam posisi yang kalah.
gitu. Dan artinya ada satu keinginan yang dia tuh pengen banget tapi tidak tercapai, kegagalan. Dan termasuk dalam kehidupan percintaannya ini kebalik ya. Ini adalah Dionysius dan Ariadne. Mestinya kalau kondisinya begini ini bagus banget, tapi ini kondisinya seperti ini. Kondisinya terbalik artinya ada ketidakpastian di depan untuk percintaannya. Mungkin sekarang dia sudah punya pasangan yang lain, tapi serba nggak menentu gitu di depan. Mungkin ada kayak nggak tahu lah di depan nanti seperti apa. Dia bahkan meragukan kesetiaan pasangannya sendiri saat ini. Ya, jadi serba nggak jelas. Dia pun di depan bingung akan menemukan apa. A little bit sad ya, bukan a little bit lagi. Ini memang sedih ya. Oke. Saya akan lihat kira-kira apa lagi ya karma dia yang melukai kamu atau yang berbuat curang kepada kamu. Namun, ya, dia sedang tidak memiliki iman atau keyakinan akan masa depannya. Jadi dia berpikir bahwa masa depannya itu juga akan runtuh gitu. Ini dia sendiri, orangnya lagi kena mental. Ya, orangnya lagi kena mental, sekalipun saat ini dia sedang berusaha untuk bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Tapi secara mental dia udah down banget. Berusaha bangkit tapi, ya. Dia mesti belajar untuk melepaskan hal-hal yang tadi karena orangnya memang penuh ambisi ya, penuh ego, penuh ambisi. Ya memang sebaiknya yang dia lakukan adalah dia melepaskan, tapi sampai saat ini dia belum bisa melepaskan ya. Ada kondisi apakah lagi saat ini? Inilah sedang berada dalam kegelapannya, dark. Ya, jelas saya melihat dia sedang berada dalam kuasa kegelapan ya. Kuasa kegelapan itu macam-macam sih. Ya, kuasa kegelapan bisa jadi jiwanya sendiri yang memang sedang berada dalam kegelapan. Artinya jiwa dalam kegelapan itu jiwa seperti apa? Putus asa. Ya, putus asa lagi down banget. Mikirin untuk bunuh diri. Atau bisa jadi juga dia sedang berada di bawah pengaruh. Kalau magic sih enggak ya, tapi bisa jadi ya. Bisa jadi intinya sih energi-energi gelap lah. Ya. Saya tidak serta-merta membicarakan kayak semacam pelet atau apa. Enggak ya, orang sering banget ngomong seperti itu. Tidak selalu ya sayang. Tidak selalu, tapi dia sedang berada di dalam kegelapan. Sedih sih. Ya. Namun memang ya saat ini dia sedang berada dalam kondisi kayak seolah-olah udah kepepet banget dan dia berada dalam kondisi pasrah. Udah menyerah gitu, udah kayaknya ibaratnya kayak ya udah deh terserah deh mau mati atau mau gimana gitu ya. Dia udah berada kayak semacam, dan dia kesepian ya. Sekalipun mungkin saat ini dia sudah punya pasangan tapi dia merasa kesepian. Itulah mungkin kenapa dia sendiri tidak atau ragu terhadap masa depannya. Ada keraguan untuk masa depannya, ya. Oke. Saya akan lihat untuk kesehatannya. Kira-kira ada apa ya kesehatannya yang terpengaruh pada kesehatan, karena kalau orang stres itu biasanya terpengaruh kepada kesehatan. Begitu energi buruk itu dibuka, akan ada. Oke, cakra solar plexus tersumbat. Ini berarti dia sedang punya masalah dengan pencernaan ya. Pencernaan, usus, GERD, lambung, seperti itu ya. Ini parah banget. Kenapa seperti itu? Karena ada kecemasan ya. Punya masalah di sini. Jadi ada kecemasan tersendiri. Oke. Dan dalam kondisi seperti ini, apakah dia masih mengingat kamu? Kira-kira apa yang dia rasakan tentang kamu ya, seseorang yang melukai dan menyakiti kamu?
kira-kira apa yang dia pikirkan tentang kamu. Oh, ini... Halo sayang, halo Virgo. Ternyata kamu masih ada rasa sama dia ya. Masih ada rasa, dan dia tahu, dia ngerasa tentang hal itu. Dia tahu dan dia paham benar bahwa kamu tuh masih punya perasaan sama dia, dan dia bahkan heran. Loh kenapa gitu loh. Aku kan sudah menyakiti kamu. Kok kamu masih sayang sama aku? Kenapa? Why? Kenapa? Itu dia heran. Dan dia berusaha untuk mencintai dengan segala ketidaknyamanannya. Sebetulnya dia berusaha mencintai kamu ya, tapi tapi entah kenapa masih tidak bekerja gitu ya. Dia berusaha untuk mencintai kamu. Sebenarnya dia berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sama kamu. Ada upaya ke arah sana. Tapi memang hatinya entah mungkin karena dia sedang berada dalam kegelapan atau bagaimana, sehingga itu tidak terlaksana. Ya. I'm running. Jadi ini dia lari, dia sebenarnya punya luka batin tersendiri. Dan dia lari gitu karena luka batinnya itu. Jadi sebenarnya bukan salah kamu ya kalau misalnya dia pergi dari kehidupanmu. Bukan salah kamu. Dan dia bertanya ya, kamu bisa nggak percaya sama aku lagi? Dia bertanya-tanya, apakah kamu bisa mempercayai dia lagi? Dan ternyata dalam hubungan kalian kemarin tuh ada seseorang yang tidak suka dengan hubungan kalian. Dan orang itu ngomong atau mempengaruhi si dia. Ya. Jadi ternyata ada peran orang lain di dalam hubungan kalian. Ya. Jadi dia terpengaruh gitu dengan orang lain ini. Oke. Virgo, kurang lebih ini ya yang sedang dia rasakan kepada kamu, dan ini yang kondisi mentalnya yang dia rasakan dan terjadi tentang kehidupannya. Dan saya akan lihat lagi apa yang mestinya kamu lakukan saat ini. Oke. Buat kamu, Virgo, halo Virgo. Oke, apa nasihat semesta? Bersikaplah realistis sayangku. Ya. Bersikaplah realistis bahwa memang dia sudah pergi dari dalam kehidupan kamu. Dan kamu tidak perlu kayak menyumpahi dia, atau kamu tidak perlu mengharapkan dia kena karma. Serahkanlah dia kepada semesta. Tugasmu adalah menyembuhkan diri kamu sendiri sayang. Kenapa seperti itu? Karena luka-luka hati atau kemarahan yang kamu pendam, yang kamu tujukan untuk dia itu, berhati-hatilah, itu bisa membakar diri sendiri sayangku. So, sembuhkan diri sendiri ya. Perkara dia biarlah semesta yang mengurusnya. Oke, dan ini untuk kamu, nasihat untuk kamu. Kamu sepertinya lagi dalam khawatir yang sangat tinggi ya. Kamu lagi, entah kenapa di sini kamu merasa sangat begitu khawatir. Entah kamu khawatir untuk dia nggak kembali lagi, atau kamu khawatir kamu tidak bisa jatuh cinta lagi, atau kamu khawatir tidak bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari dia. Ini ada kekhawatiran pada kamu. Dan dengarlah pesan semesta sayangku Virgo. Ya, apa yang kamu khawatirkan itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi di sini kamu bisa tenang ya sayangku Virgo. Di sini kamu bisa tenang. And last but not least, terakhir tapi bukan ecek-ecek. Ide-ide kamu, short term thinking and trips, oke? Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Hindari orang-orang, hindari orang-orang yang berenergi negatif. Misalnya apa? Orang-orang, misalnya kamu punya teman yang suka gibah, suka ngomongin orang, teman-teman yang perilakunya nggak jelas nih, ya. Hindari ya, karena kenapa? Ketika kamu berkubang dalam sebuah lingkungan yang negatif, itu ketularan sayang. Dan apa yang terjadi? Ketika energi negatif itu masuk kepada dirimu, dan energi negatif itu kayak ini ya, sangat setia kawin. Setia kawan maksudnya. Setia kawin banget. Jadi begitu dia ada di dalam dirimu, itu dia kayak ngundang teman-temannya, oh datang ke sini ada pesta. Nah jadi surround yourself, atau
lingkupi atau lingkari diri kamu sendiri dengan orang-orang yang positif, ya. Orang-orang yang memang, baik, ya. It's okay kalau misalnya memang masih masih apa ya, berkubang atau apa, nggak apa-apa, ya. Itu proses sayangku. Tapi Virgo, ini adalah pesan-pesan yang bagus ya, realistis. Lepaskanlah dia yang sudah menyakiti kamu, berikan pengampunan ya. Karena memberikan pengampunan itu seolah-olah kamu membebaskan diri kamu sendiri dari racun. Sekali lagi, serahkan dia, ikhlaskan dia kepada semesta dan bagian kamu adalah menyembuhkan diri kamu sendiri. Oke sayangku, karena hanya dengan cara seperti itu dan kamu bisa berjalan menuju masa depan kamu yang cerah. Ada masa depan yang lebih baik buat kamu. Well, oke Virgo, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu dan kamu mau klaim readingan ini, saya minta feedback di kolom komentar ya. Buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya Alejandro. Namun kalau kamu tidak ada budget, kamu bisa tungguin Bunda live di YouTube. Bunda sering banget live di YouTube. Mi apa? Mi kamu-kamu yang memang kebetulan gak ada budget untuk menyapa kamu ya. That's why, itulah kenapa nyalakan loncengnya supaya begitu Bunda live, kamu langsung sat ya, langsung nanya gitu ya, oke? Well, Virgo, aku mendoakan segala yang terbaik buatmu. Sembuh, sayangku. Oke? Tersenyum. Oke? Bahwa apa yang terjadi kepadamu di masa lalu itu bukanlah masa depanmu. Masa depanmu masih bersih. Kamu bisa melukis dengan pelangi dan penuh keindahan. I love you, Virgo. Bye-bye.